Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fauziatin Fauzia akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Hubungan Pupuk Kalium dan Kebutuhan Air terhadap Sifat Fisiologis, Sistem Perakaran, dan Biomasa Tanaman Jagung. Pendahuluan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu unsur hara, air, karbon dioksida, dan iklim yang sesuai. Unsur hara diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara berperan dalam metabolisme primer, sekunder, aktivator enzim, dan sebagainya. Kalium merupakan unsur hara makro yang memiliki banyak peranan dalam metabolisme tanaman. Kalium berfungsi untuk mempengaruhi kualitas rasa, warna, dan bobot bunga serta buah, penambah daya tahan tanaman terhadap kekeringan, hama penyakit, mempercepat pertumbuhan jaringan meristem. Selain unsur hara, ketersediaan air juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Air merupakan salah satu bahan penyusun tanaman sebesar 70-90% dan juga berperan dalam pelarut unsur hara dan media reaksi biokimia. Sehingga pemberian air serta pemupukan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan pula dengan efektivitas dan efisien pemberian air dan pupuk yang diberikan pada tanaman. Tujuan dan metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kalium dan air terhadap sifat fisiologis, sistem perakaran, dan biomasa tanaman jagung. Penelitian dilakukan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bulan April sampai Juni 2016. Metode ini menggunakan eksperimental dengan menguji pertumbuhan tanaman jagung pada tingkat cekaman air dan dosis kalium yang berbeda. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri atas dua faktor yaitu kalium dan air. Hasil dan pembahasan. Pertumbuhan dan hasil tanaman memiliki korelasi positif dengan meningkatkan kandungan klorofil daun. Klorofil A berperan dalam fotosintesis 1 yang mengabsorpsi gelombang panjang merah dan sedikit gelombang pendek. Sedangkan klorofil B berperan dalam fotosintesis 2 untuk mengabsorpsi gelombang pendek. Pada tabel 1 dan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa kandungan klorofil 4 minggu setelah tanam yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan pengaruh antar pelakuan pada parameter jumlah klorofil. Perlakuan pemberian kalium dan air tidak terjadi interaksi. Jumlah klorofil A, klorofil B, dan klorofil total pada perlakuan pemberian kalium lebih besar dibanding tanpa kalium. Sedangkan untuk ketersediaan air berpengaruh terhadap kandungan klorofil A, klorofil B, dan klorofil total pada 4 minggu masa setelah tanam. Air yang cukup berpengaruh pada jumlah klorofil lebih tinggi dibanding dengan air kurang. Pada pengamatan 8 minggu setelah tanam, kandungan klorofil pada tanaman jagung tidak terpengaruh oleh perlakuan pemberian kalium maupun air pada tabel 2. Pada pengamatan 8 minggu masa tanam, pemberian kalium dan air pada tanaman jagung tidak berpengaruh terhadap parameter ANR. Tanaman jagung memiliki ketahanan terhadap cekaman air pada perlakuan frekuensi penyiraman 12 hari sekali, tidak berbeda dengan frekuensi penyiraman 8 hari sekali. Pengamatan terhadap luas akar berkaitan dengan penyerapan unsur hara dan air oleh akar tanaman. Semakin besar luas akar, maka penyerapan unsur hara dan air juga semakin tinggi. Aplikasi pupuk kalium 100 kg per hektar berpengaruh terhadap luas akar tanaman jagung umur 4 minggu setelah tanam. Perlakuan kalium pada jagung umur 4 minggu setelah tanam menunjukkan pengaruh yang sama baik pada parameter diameter, volume, dan juga jumlah akar yang terdapat pada tabel ketiga. Pada pengamatan 8 minggu setelah tanam, pada tabel 4, perlakuan aplikasi kalium berpengaruh terhadap parameter jumlah akar primer dan volume akar, sedangkan parameter luas akar dan diameter akar tidak terpengaruh. Perlakuan tanpa kalium memberikan pengaruh yang lebih baik dibanding aplikasi kalium pada parameter volume akar dan jumlah akar primer. Perlakuan air cukup tidak berpengaruh pada parameter volume akar, diameter akar, dan jumlah akar primer baik pada 4 minggu setelah tanam pada tabel 3 maupun 8 minggu setelah tanam pada tabel 4. Pada parameter luas akar pada 4 minggu setelah tanam memiliki kecenderungan bahwa perlakuan air cukup lebih tinggi dibandingkan air kurang. Pada tabel 6 dan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa
berat air menunjukkan hasil biomasa yang dihasilkan tanaman dari proses fotosintesis selama tanaman tumbuh. Pengamatan yang dilakukan pada 4 minggu setelah tanam disajikan pada tabel 6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan kalium dan air tidak berpengaruh. Pada pengamatan 8 minggu setelah tanam, perlakuan kalium berpengaruh terhadap parameter berat kering batang, sedangkan parameter berat kering akar, tajuk, dan tanaman tidak berpengaruh. Perlakuan tanpa kalium memiliki berat kering batang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan kalium 100 kg per hektar. Berat kering batang tanaman jagung dan kekurangan kalium memiliki korelasi dengan tinggi tanaman jagung. Perlakuan air cukup pada tanaman jagung pengamatan 4 dan 8 minggu setelah tanam tidak terdapat perbedaan pada parameter kering akar, tajuk, batang, dan tanaman. Hal ini diduga karena tanaman jagung memiliki daya adaptasi terhadap kekeringan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan pemberian kalium berpengaruh terhadap parameter klorofil A, klorofil B, klorofil total, dan luas akar jagung pada 4 minggu setelah tanam. Perlakuan pemberian kalium berpengaruh terhadap parameter berat kering batang, jumlah akar primer, dan volume akar pada pengamatan 8 minggu setelah tanam. Perlakuan penyiraman berpengaruh terhadap parameter klorofil A, klorofil B, dan klorofil total pada pengamatan 4 minggu setelah tanam. Terdapat interaksi antar perlakuan kalium dan air pada parameter volume akar pada 8 minggu setelah tanam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.